Assalamualaikum Pak Nazar. Waalaikumsalam, Bu Anggi. Gimana nih kabarnya Pak Nazar nih? Masih sedikit batuk, Bu Anggi. Iya, dari tadi batuk-batuk ya. Alhamdulillah ya, dari kapanannya yang kita diskusi lewat WA, Pak Nazar sepertinya ingin berjumpa dengan saya. Nah, kita sudah dipertemukan nih. Kira-kira apa tujuan kita bertemu saat ini, Pak Nazar? Ya, tujuan kita jelas diskusi ringan-ringan aja, Bu. Terkait masalah saya juga sebenarnya di sekolah itu. Terkait apa ya, literasi anak-anak kita itu kan cenderung rendah ya. Iya. Cenderung rendah, literasinya rendah, dan sarana yang ada tidak dioptimalkan gitu. Salah satu contohnya itu perpustakaan. Iya betul. Iya terus ya kenapa? Lanjut dulu. Jadi perpustakaannya itu kayak jadi rumah angker itu, gedung kosong kayaknya gitu. Karena tidak pernah ditempatin itu, Bu. Terbengkalai ya. Ya bisa dibilang gitu. Iya, anak-anak kan sekarang memang cenderung kurang ya membaca, itu lebih ke gadget gitu ya. Nah, mungkin apa ini yang menjadi pemikiran Pak Nazar untuk literasi inilah? Tujuannya itu mau digimanain gitu? Yang jelas begini, Bu. Saya ingin mengoptimalkan itu anak-anak benar-benar bisa punya literasi yang tinggi gitu. Perpustakaan yang selama ini hanya sebatas pajangan, hanya namanya perpustakaan, tapi tidak pernah, anak-anak itu kayaknya takut gitu ke perpustakaan. Saya pengen itu anak-anak tidak takut lagi gitu ke perpustakaan dengan segala caranya lah ya. Literasi anak-anak juga bisa meningkat gitu. Karena kita tahu bukan hanya di sekolah saya, mungkin di hampir semua sekolah, literasi anak-anak kita itu rendah sekali karena fokus anak kita sudah tidak lagi ke perpustakaan, tapi ke gadgetnya masing-masing gitu. Iya betul. Dari kurangnya literasi itu mungkin ya Pak Nazar di sekolahnya itu mungkin ada kesempatan apa yang bisa Pak Nazar selipkan untuk melakukan perubahan gitu, yang dari awalnya murid kurang baca literasi, nanti ke depannya seperti apa gitu. Kesempatan apa yang Pak Nazar miliki? Kalau dulu sampai hari ini pun biasanya saya minta anak-anak itu bercerita pendek. Jadi bercerita pendek itu, coba kamu cerita apa pengalamanmu, sudah baca buku enggak kemarin? Sudah Pak, coba ceritakan apa yang buku yang kamu baca, judulnya apa, menceritakan tentang apa. Ya hanya sebatas itu, Bu, selipannya itu. Itu diterapkan di saat pembelajarannya Pak Nazar ya? Ya. Nah mungkin dari apa ya, dari keinginannya Pak Nazar yang mau meningkatkan literasi membaca itu, apa nih peluang-peluang yang bisa diambil oleh Pak Nazar? Banyak sebenarnya ya. Pertama, optimalisasi perpustakaan itu sebenarnya. Karena selama ini, jujur ya, perpustakaan saya ini ada petugasnya. Ada petugasnya, tapi petugasnya masuk, tidur di kasurnya langsung gitu. Jadi, bagaimana petugas ini merangsang anak-anak, mendukung anak-anak itu untuk membaca itu kurang juga. Jadi dukungan juga itu perlu. Kemudian ketika ada jam-jam, bukan jam kosong sebenarnya sih, ada jeda. Kadang-kadang di sekolah kita itu kayak apa ya, guru itu kan misalkan berakhirnya jam 11, itu dari kelas ke kantor tuh 5 menit masuknya, Bu. Yang dari kantor ke sama 5 menit, jadi ada jeda waktu kosong 5 menit itu kadang-kadang. Itu yang ada gurunya. Yang ada gurunya kadang-kadang ya anak-anak kelihatan di lapangan itu main bola. Nah itu kan eman jika tidak dimanfaatkan ke perpustakaan lah, yuk baca buku apa saja kan di perpustakaan banyak. Iya betul, memang sekarang kita kan sebagai pendidik ini memang harus meningkatkan literasi ya, karena zamannya sekarang semakin modern, literasi membaca anak juga semakin rendah gitu ya. Nah mungkin nih ketika Pak Nazar ingin melakukan peningkatan literasi pada anak itu,
ada pemikiran hambatan-hambatan atau gangguan apa yang menghalangi Pak Nazar untuk berbuat lebih baik gitu? Hambatannya jelas itu dukungan, mesti Bu. Terutama dari pemangku-pemangku kepentingan yang ada ya, baik guru, rekan sejawat yang mungkin masih kurang peka lah ya, kurang peka terhadap literasi anak-anak kita, kurang peka ke sana. Yang penting mungkin baginya hanya sekedar wes pokoknya aku ngajar. Jadi hal-hal yang lain tidak difikirkan mungkin gitu. Jadi hambatan itu namanya. Nah, ketika Pak Nazar sudah tahu tadi yang menyebutkan kesempatan, terus ada peluang dan sampai pada hambatannya. Nah, sekarang apa nih rencananya Pak Nazar ke depannya untuk meningkatkan literasi membaca anak? Nah, ini kebetulan saya sudah membuat sebuah program ya. Ini sudah saya bicarakan dengan kepala sekolah juga menyetujui. Saya akan mendatangkan Bu, kayak semacam beliau ini praktisi pemilik kampung baca di Jember. Namanya Pak Imam Suligi. Beliau nanti akan kita undang. Nah, beliau itu nanti yang akan mendampingi sekolah kita, bagaimana literasi itu benar-benar diterapkan di sekolah kita, bagaimana program-program apa saja yang akan bisa dilakukan. Nah, itu nanti kita kerjasama dengan Pak Iman itu nanti. Jadi dalam waktu dekat ini insya Allah kerjakan. Berarti jangka waktunya dalam waktu dekat ini ya? Dalam waktu dekat sebenarnya kemarin itu kan USP. Kalau besok Senin Selasa ini tidak bisa karena kan awal bulan puasa ya, libur. Kemungkinan nanti di bulan puasanya itu. Nah, kira-kira ketika Pak Nazar sudah membuat rencana seperti itu, nantinya Pak Nazar itu melihat capaian keberhasilannya itu dari mana? Kalau melihat capaiannya ya, kalau kita masih berangan-angan mungkin sulit capaiannya. Tapi harus melalui sebuah instrumen khusus tentunya, melalui rubrik khusus yang ada, baru capaian itu juga bisa diukur ya. Diukurnya pun bukan hanya atas penilaian saya pribadi, tetapi juga dari para praktisi juga. Mungkin bisa di sejauh mana perpustakaan ini, berapa pengunjungnya per hari, kemudian bagaimana daya serapnya anak-anak melalui uji-uji literasi yang ringan-ringan, mungkin itu saja. Iya betul gitu. Jadi tadi sudah jangka waktunya Pak Nazar akan melakukan secepatnya. Kemudian ketika Pak Nazar sudah tahu ukuran keberhasilannya seperti itu, nah Pak Nazar pasti punya komitmen kan ya? Komitmen saya harus berhasil mencapai peningkatan literasi anak tersebut. Nah, apa komitmennya Pak Nazar? Komitmennya ya, kita dari dulu saya punya komitmen begini Bu. Membuat itu mudah sekali, tapi menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah program itu yang sulit. Betul. Maka perlu komitmen bersama dengan stakeholder yang ada untuk merawat program itu supaya tetap berjalan bersama-sama, dirawat secara bersama-sama. Itu komitmennya yang jelas. Nah, baik Pak Nazar, tadi Pak Nazar sudah kita ngobrol, sudah pada titik Pak Nazar menemukan komitmen ya. Mulai tadi rencananya sudah tahu kan ya apa yang akan dilakukan, kemudian komitmennya apa. Nah, kira-kira ini Pak Nazar kan dalam waktu dekat ini nih ya, dalam waktu dekat ini akan melaksanakan manggil narasumber itu. Nah, kemudian misalnya nih ketika Pak Nazar sudah berhasil dalam meningkatkan literasi membaca anak. Nah, mungkin bagaimana tindak lanjutnya Pak Nazar ke depannya untuk mempertahankan itu? Ya, harus ada program-program lanjutan, Bu. Program-program lanjutan bisa dari hal yang sederhana, misal kita perlu kerjasama juga dengan kurikulum, misal begini, setiap hari Senin nih ada suatu jadwal di mana 30 menit setelah upacara ada kegiatan membaca di perpustakaan untuk kelas A sebagainya. Itu berurutan, Bu. Atau setiap hari ada kegiatan literasi.
Jadi 30 menit setiap hari itu ada kegiatan literasi, kelas berjenjang itu terus berurutan. Itu kedepannya, Bu. Nah, baik Pak Nazar, kita mungkin sudah di penghujung obrolan ini ya. Mungkin gimana perasaan Pak Nazar setelah tadi kayaknya merasa anak-anak itu kurang literasi, terus sampai pada titik perbincangan kita, apa yang dirasakan oleh Pak Nazar dari perbincangan kita hari ini? Saya merasa itu sebuah rencana besar itu tidak akan berjalan kalau tidak ada actionnya gitu ya. Maka tadi kita sebutkan actionnya gitu, begini, gitu. Ke depan mudah-mudahan ini bisa. Jadi lebih ternyata intinya action aja, Bu. Tadi setelah ada actionnya berarti ya. Ya, semoga apa yang menjadi rencana Pak Nazar berjalan dengan baik dan anak-anak ada peningkatan gitu ya. Yang awalnya kurang literasi membaca meningkatlah secara perlahan, karena kan tidak mungkin ya langsung meningkat signifikan seperti itu. Nah, baik, mungkin saya perlu tahu nih Pak Nazar, perkembangannya kapan nih kita bisa bertemu lagi melihat perkembangan Pak Nazar nanti? Bisa setelah hari raya, Bu, karena kan kalau pas hari raya, puasanya ini kayaknya waktunya kan efektif fakultatif ya, pendek sekali. Perkembangannya mungkin belum bisa terlalu terlihat begitu signifikan ya. Kalau setelah hari raya mungkin nanti bisa ketemu lagi. Oke, berarti kita nanti setelah Lebaran bisa bertemu lagi ya, sambil lalu silaturahmi lahir batin gitu. Amin. Ya, semoga nanti apa yang menjadi rencana Pak Nazar berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan juga terwujud gitu ya. Apakah ada lagi mungkin Pak Nazar yang mau dibicarakan? Sudah, cukup. Baik, saya akhiri ya Pak Nazar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.